Halo Sobat 100, masih bersama saya Rosid Adrianto dalam program 100 Institute. Dan kita masih membahas soal-soal pada bab kapasitor. Oke Sobat 100, pada video berikut ini kita akan menentukan besarnya tambahan muatan yang tersimpan dalam suatu kapasitor ketika kapasitor ini diberi dengan bahan dielektrik tertentu. Simak soalnya baik-baik ya. Jadi di sini diketahui ada kapasitor keping terdiri atas dua buah keping masing-masing luasnya 20 cm persegi dan terpisah dengan jarak 0,4 cm. Yang mana kapasitor ini awalnya berada dalam udara, kemudian kapasitor dihubungkan dengan sumber tegangan 500 volt. Jika cairan dengan permitivitas relatif 2,5 diisikan dalam kapasitor, maka lebih banyak muatan listrik yang mengalir dari sumber tegangan 500 volt dan tersimpan dalam kapasitor. Pertanyaannya, tambahan muatan ini sebanyak berapa nanokulong? Oke Sobat 100, sebelum mengerjakannya lihat ilustrasi gambar berikut ini. Katakanlah di sini ada kapasitor keping sejajar yang mana luas masing-masing keping adalah 20 cm persegi. Dalam satuan internasional nilainya sama dengan 2 kali 10 pangkat negatif 3 meter persegi. Kapasitor ini terhubung dengan sumber tegangan yang mana jarak antar keping adalah 0,4 cm. Dalam satuan internasional nilainya sama dengan 4 kali 10 pangkat negatif 3 meter. Sumber tegangannya bernilai 500 volt. Ini kondisi awalnya berisikan udara ya. Nah, kemudian kapasitor ini diberi cairan yang mana permitivitas relatifnya adalah 2,5. Nah, yang ditanya tambahan muatan yang tersimpan itu berapa dari kondisi awal tadi yang hanya berisikan udara. Oke, bagaimana cara mengerjakannya? Di sini ada beberapa step perhitungan. Jadi yang pertama Sobat 100 tinjau dulu bahwa kapasitor ini mula-mula berisikan udara. Jadi yang pertama yang kita hitung adalah kapasitas kapasitor ketika hanya berisikan udara ya. Yang mana formulanya adalah C sama dengan epsilon 0 kalikan A dibagi dengan D. Kita gunakan simbol C0, ini artinya awalnya kapasitor berisikan udara ya. Oke, kita masukkan angka permitivitas vakum, nilainya adalah 8,85 kalikan 10 pangkat negatif 12. Luasnya adalah 2 kali 10 pangkat negatif 3 meter persegi. Jarak antar keping adalah 4 kali 10 pangkat negatif 3 meter. Sehingga kita tuliskan di baris berikutnya C0 sama dengan 8,85 kalikan 10 pangkat negatif 12 kalikan 2 kalikan 10 pangkat negatif 3 dibagi dengan 4 kalikan 10 pangkat negatif 3. Kalau Sobat 100 lihat di sini ada bentuk yang sama ya. 10 pangkat negatif 3 di atas tanda per dan 10 pangkat negatif 3 di bawah tanda per. Ini kita coret habis. Kemudian Sobat 100 hitung 2 dibagi 4 hasilnya adalah setengah. Setengah kalikan 8,85 hasilnya adalah 4,425. Sehingga kita peroleh C0 sama dengan 4,425 kalikan 10 pangkat negatif 12 farad. Sampai sini Sobat 100 paham ya. Ini adalah kapasitas kapasitor saat berisikan udara. Nah, selanjutnya kapasitor ini kan terhubung dengan sumber tegangan. Maka langkah yang kedua Sobat 100 hitung muatan yang tersimpan ketika kapasitor ini hanya berisikan udara. Jadi yang kedua formula yang dipakai adalah Q0 sama dengan C0 kalikan dengan V. Kita masukkan angka C0-nya 4,425 kalikan 10 pangkat negatif 12, tegangannya 500 volt. Sehingga kita dapatkan di sini Q0 sama dengan 4,425 kalikan 10 pangkat negatif 12 kalikan 500. Nah, di sini Sobat 100 silakan hitung ya, 500 kalikan 4,425 hasilnya berapa, lalu kalikan dengan 10 pangkat negatif 12. Sudah dihitung ya Sobat 100, kita peroleh di sini Q0 sama dengan 2,2125 kalikan 10 pangkat negatif 9 kulong. Ingat 10 pangkat negatif 9 boleh diganti dengan prefiks nano sehingga Q0 sama dengan 2,2125 nano kulong. Nah, sampai sini Sobat 100 paham ya. Ini disimpan dulu angkanya. Nah, di soal dikatakan bahwa tegangan kapasitor itu dijaga tetap. Karena dijaga tetap maka berlaku V0 sama dengan V saat kapasitor ini diberi bahan dielektrik. Nah, untuk soal kapasitor mengukur tegangan itu bisa digunakan rumus V sama dengan Q per C. Sehingga kalau V0 maka rumusnya adalah Q0 dibagi dengan C0. Kalau VB berarti QB dibagi dengan CB. Sehingga kita bisa hitung ya, QB itu sama dengan CB
dikalikan Q0 dibagi dengan C0. Nah, Sobat 100 ingat ya, CB itu rumusnya adalah apa? Epsilon relatif kalikan C0, sehingga kalau dibagi C0 tinggal epsilon relatifnya saja. Dengan demikian QB itu sama dengan epsilon relatif kalikan Q0. Nah, kita masukkan angka epsilon relatifnya 2,5, Q0-nya tadi 2,2125 nanocoulomb, sehingga QB sama dengan 2,5 kalikan 2,2125 nanocoulomb. Ini silakan Sobat 100 tinggal dikalikan saja, maka kita peroleh QB itu sama dengan 5,53125 nanocoulomb. Sampai sini Sobat 100 paham ya? Nah, yang ditanyakan tambahan muatannya berapa? Jadi untuk menghitung tambahan muatan, kita langsung hitung saja. Delta Q itu sama dengan Q di saat kapasitor diberi bahan dielektrik dikurangi Q0-nya. Nah, saat kapasitor ini diberi bahan dielektrik tadi muatan yang tersimpan adalah 5,53125 nanocoulomb. Saat berisikan udara, muatan yang tersimpan adalah 2,2125 nanocoulomb, sehingga kita tuliskan di sini delta Q sama dengan 5,53125 nanocoulomb dikurangi 2,2125 nanocoulomb. Nah, ini tinggal dikurangi saja ya Sobat 100. Sudah dihitung ya Sobat 100, kita dapatkan di sini tambahan muatannya itu sama dengan 3,31875 nanocoulomb. Ini jawaban akhirnya ya Sobat 100. Oke Sobat 100, sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi pahami dulu soal ini. Di sini ada beberapa step perhitungan, yang mana kalau di soal diketahui ada kapasitor keping sejajar, diketahui luas masing-masing keping, diketahui jarak antar keping, yang mana kapasitor ini terhubungkan dengan sumber tegangan sekian volt, awalnya berisikan udara, lalu diisi dengan bahan dielektrik tertentu, ditanya tambahan muatan yang tersimpan itu berapa. Maka langkah pertama Sobat 100 hitung dulu kapasitas kapasitor saat berisikan dengan udara, yang mana formulanya adalah C0 sama dengan epsilon 0A dibagi dengan D. Nah, di sini Sobat 100 masukkan angka ya. Jadi epsilon 0 itu nilainya 8,85 kalikan 10 pangkat negatif 12. Masukkan luasnya, masukkan jarak antar keping, tinggal dihitung saja, nanti ketemu kapasitas kapasitor saat berisikan udara. Lalu langkah yang kedua Sobat 100 hitung muatan yang tersimpan saat kapasitor ini berisikan udara, yang mana formulanya adalah Q0 sama dengan C0 kalikan V. Nah, masukkan nilai C0 yang sudah dihitung sebelumnya, masukkan besar sumber tegangannya, ini tinggal dikalikan saja, ketemu Q0, muatan yang tersimpan saat kapasitor berisikan udara. Ini langkah yang kedua. Nah, langkah yang ketiga untuk menghitung muatan yang tersimpan saat kapasitor berisikan bahan dielektrik, konsep yang dipakai adalah di soal dikatakan bahwa tegangan kapasitor dijaga tetap, sehingga yang berlaku V0 sama dengan VB. Tegangan saat kapasitor berisikan udara sama dengan tegangan saat kapasitor diisi bahan dielektrik. Nah, untuk bahasan kapasitor, tegangan itu bisa dihitung pakai rumus Q per C. Sehingga untuk menghitung muatan yang tersimpan saat kapasitor berisikan bahan dielektrik, berlaku rumus ini, QB sama dengan CB kalikan Q0 per C0, dengan CB adalah kapasitas kapasitor saat berisikan bahan dielektrik. Bisa gunakan rumus epsilon relatif kalikan C0, sehingga ini bisa jadi lebih sederhana, QB sama dengan epsilon relatif kalikan Q0. Sobat 100, masukkan angka, lakukan perhitungan, ketemu nilai muatan yang disimpan oleh kapasitor saat berisikan bahan. Nah, karena yang ditanya adalah tambahan muatan, maka untuk menghitung delta Q pakai rumus sederhana, delta Q sama dengan Q saat kapasitor berisikan bahan dikurangi Q saat kapasitor berisikan udara. Nah, ini tinggal masukkan angka, tinggal dikurangi saja, nanti ketemu ya. Tambahan muatannya adalah sekian nanocoulomb. Begitu ya Sobat 100, sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, kalau Sobat 100 sudah paham untuk video penjelasan ini, Sobat 100 bisa melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Lalu, untuk pertanyaan atau soal-soal berkaitan dengan mata pelajaran matematika, fisika, kimia, Mandarin atau English, Sobat 100 bisa tanyakan soalnya di aplikasi tanya jawab soal. Oke Sobat 100, selamat belajar ya.